بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap istiqamah, konsisten di atas jalan keimanan dan keislaman hingga akhir hayat nanti insyaallah taala. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran kita dari kitab Jawami'ul Akhbar, masih pada pembahasan hadis yang pertama, yakni hadis yang datang dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, sampai akhir hadis. Sebagian besar perkara sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, dan di sini kita masih akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya niat itu di dalam kehidupan seorang mukmin. Di antara pentingnya niat senantiasa diperhatikan dan diperkuat di dalam diri kita setiap kali kita ingin melangkah, setiap kali kita ingin melakukan suatu amalan, bahwasanya suatu niat yang ditetapkan di dalam hati seseorang itu bisa menjadikan suatu amalan yang merupakan adat kebiasaan manusia atau masuk dalam perkara-perkara dunia, bisa saja bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan niat ini jamaah sekalian menjadikan seluruh kegiatan seorang muslim dalam kehidupannya bernilai ibadah. Hatta amalan-amalan yang merupakan perkara adat kebiasaan kita, merupakan fitrah manusia untuk melakukannya, dengan niat bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya jamaah sekalian, seorang yang merupakan keharusan baginya mencari nafkah,
mencari rezeki untuk dirinya, untuk keluarganya. Yang mana mencari nafkah ini merupakan suatu kebutuhan kita. Mencari pekerjaan, berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan apa saja yang bisa menopang kehidupan kita di dunia ini dengan keluarga kita, yang asalnya itu adalah perkara keduniaan, ya, merupakan adat kebiasaan kita manusia, bahkan kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi kalau kita laksanakan diawali dengan niat ibadah kepada Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Setiap kita melangkah menuju ke kantor kita, tempat kerja kita niatkan karena Allah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Kita bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang dengannya kita akan memberi makan kepada keluarga kita, dan kita bisa kuat dalam beribadah, ya, maka insya Allah setiap langkah kita itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kita berangkat ke pasar misalnya berdagang, ya, atau kita berangkat ke tempat-tempat kerja kita, maka semuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Dengan apa? Dengan niat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan ta'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa ujirta alaihi hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Kata Nabi, sungguh engkau tidaklah mengamalkan suatu amalan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat. Itu niatnya, ya. Tidaklah kamu melakukan suatu amalan, ini mencakup umum, ya, amalan ibadah atau amalan keduniaan. Tapi amalan ini dasarnya adalah tabtaghi bihi wajh Allah. Dengannya kamu mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah semata kamu lakukan amalan itu. Kata Nabi, illa ujirta ilaiha, kecuali pasti, ya, illa ujirta alaihi, kecuali pasti kamu akan diberikan ganjaran, diberikan pahala dengan niatmu itu. Amalan yang kamu niatkan karena Allah itu. Hatta, sampai kata Nabi, ma taj'aluhu fi imra'atik, sampai makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu itu akan bernilai ibadah di sisi Allah jika niatnya benar, jika niatnya baik, jika niatnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka dengan niat ini jamaah sekalian, aktivitas kita 24 jam itu bisa bernilai ibadah. Semuanya dengan niat. Iya. Seorang mandi misalnya, yang mana mandi ini merupakan kebutuhan kita, membersihkan diri, ya. Tapi kalau itu kita niatkan ibadah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita menggosok gigi misalnya, kita niatkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran Nabi untuk membersihkan diri, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur, ya, yang merupakan adat kebiasaan kita, kita tidak bisa berlepas daripadanya. Dengan niat
tidur untuk ibadah, tidur untuk beristirahat sehingga kita bangun bisa lebih kuat dalam beribadah kepada Allah, maka tidur kita pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah sekalian kehebatan niat ini. Oleh karena itu perbaiki niat, terus perbaharui niat, jangan lalai dari niat kita jemaah sekalian, sehingga menjadikan kehidupan kita ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara kehebatan niat di dalam hati jamaah sekalian, bahwasanya seorang hamba terkadang mendapatkan pahala dari suatu amalan yang tidak dia lakukan, tapi karena niatnya dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Ini namanya sering disebut oleh sebagian orang dengan istilah pahala niat. Artinya apa? Terkadang ada orang yang sudah berniat melakukan suatu amalan, suatu kebaikan, suatu ibadah misalnya, tapi karena satu udzur sehingga dia terhalangi dari melakukan hal tersebut, maka dia tidak sempat melakukan amalan itu. Allah berikan pahala kepadanya karena niatnya, karena niatnya yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanannya menuju ke suatu peperangan jihad fi sabilillah, di tengah perjalanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di Madinah, negeri yang kita tinggalkan itu, sungguh di Madinah ada kaum-kaum, ada orang-orang yang mana orang-orang ini masirtum masiran, tidaklah kalian melakukan suatu perjalanan atau tidak satu pun jalan yang kalian lewati, wala qata'tum wadiyan, dan tidak satu lembah pun yang kalian telah lewati, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu selalu bersama kalian, tapi mereka tidak berangkat. Kenapa? Habasahumul udhr. Kata Nabi, mereka itu di Madinah tertahan oleh udzur, terhalangi oleh udzur, udzur yang syar'i. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada di antara mereka yang punya suatu kebutuhan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga dia terhalang dari ikut dalam rombongan jihad fi sabilillah. Tapi karena niat-niat mereka, sehingga pahala-pahala mereka terus menyertai kaum muslimin. Jalan-jalan yang mereka lewati, setiap jalan yang dilewati oleh para mujahidin itu mendapatkan pahala, yang di Madinah juga mendapatkan pahala karena niatnya. Sudah berniat untuk berangkat. Setiap lembah yang telah mereka lalui, para mujahidin ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Ternyata yang di Madinah yang telah berniat untuk ikut dengan mereka juga mendapatkan pahala itu. Bahkan tatkala mereka telah berjuang di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah di kancah peperangan, mereka semuanya mendapatkan pahala dari setiap langkah yang mereka lakukan. Ternyata yang di Madinah juga tetap mendapatkan pahala itu karena niat mereka yang ikhlas, tulus karena Allah, tapi karena udzur sehingga mereka tidak bisa ikut. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Adakah perkara yang bisa mengalahkan kehebatan niat ini jamaah sekalian?
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan niat seorang hamba. Kapan dia sudah berniat melakukan sesuatu, Allah akan catat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan pahala sesuai dengan kadar keikhlasan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak sempat melakukan amalan itu. Bahkan ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan pahala kepada seorang hamba dari amalan yang sudah tidak sempat lagi dia lakukan, tapi amalan itu terus menerus dia lakukan sebelumnya. Artinya apa? Suatu amalan misalnya merupakan kebiasaan dia melakukan amalan itu, tapi suatu ketika dia terhalangi, tidak sempat melakukan amalan itu, Allah tetap berikan pahala dia kepadanya. Sama ketika dia melakukan pahala amalan itu, padahal dia tidak bisa melakukannya lagi. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, kata Nabi, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba itu sakit atau safar, ini dua penghalang terkadang menjadikan kita tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana sedia kala. Iya kan? Banyak amalan yang tidak bisa lagi kita amalkan ketika sakit. Salat misalnya, paling yang bisa kita lakukan adalah salat wajib saja, itu pun terkadang harus duduk. Salat-salat sunnah kita tidak mampu lagi melakukan di saat sakit. Dalam keadaan safar, perjalanan jauh, kesibukan dan kesulitan menempuh jarak safar menjadikan kita tidak sempat melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita tidak safar. Bahkan salat wajib yang 4 rakaat pun diringkas menjadi 2 rakaat di dalam safar. Iya kan? Tapi ingat jamaah sekalian, ya, walaupun itu diringkas, pahalanya tidak diringkas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun amalan-amalan sunnah misalnya sudah kita tinggalkan di saat sakit atau dalam keadaan safar, tapi kalau sebelum sakit atau sebelum safar kita senantiasa melakukan amalan itu, Allah tetap catatkan amalannya. Sama ketika kita tidak sakit dan tidak safar. Luar biasa kemurahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang misalnya sebelum dari kebiasaannya sebelum sholat dia selalu melaksanakan sholat 2 rakaat qabliyah, atau mungkin sholat antara azan dan iqamah, atau mungkin seorang hamba setiap kali dia selesai berwudu dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi suatu ketika dia tertimpa sakit beberapa hari, dia tidak mampu lakukan lagi amalan-amalan sunnah itu. Maka beberapa hari dia meninggalkan amalan sunnah itu, tetap dia dicatatkan mendapatkan nilai pahala sama, tidak dikurangi, sama tatkala dia melakukan amalan itu sebelum sakit. Masya Allah. Maka ini keutamaan bagi orang-orang yang selalu menjaga niatnya, memperbaiki niatnya, dan memperbanyak amalan sunnah di saat tatkala dia sehat, memperbanyak amalan sunnah di saat tatkala dia masih muda, memperbanyak amalan sunnah di saat tatkala dia mukim. Maka di saat tatkala dia sudah sakit atau tatkala dia sudah tua, tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan sebagaimana anak muda, maka Allah akan catatkan tetap pahalanya sama dengan amalan yang dia lakukan ketika muda dulu. Masya Allah, luar biasa keutamaan orang-orang yang selalu memperbanyak amalannya di masa muda. Tapi ingat jamaah sekalian, dengan niat yang ikhlas. Selama niatnya ikhlas, selama niatnya tetap ingin melakukan amalan itu, tapi karena tidak mampu, Allah catat. Allah catatkan pahala baginya sama kalau dia melakukan amalan tersebut. Salat lail misalnya,
yang selalu dilakukan oleh seorang hamba di saat tatkala dia mukim. Suatu ketika dia safar di perjalanan di bis misalnya, tidak mampu lagi untuk salat, salat lail, capek, penat dalam perjalanan, maka ketika dia terhalangi itu, di sana Allah tetap memberikan pahala baginya salat lail full, sama ketika dia melakukannya, tidak dikurangi sedikit pun. Baik, al-ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terpenting di sini jamaah sekalian, bahwasanya niat di dalam hati itu merupakan syarat sahnya suatu amalan, dan bahkan dia adalah syarat sahnya suatu ibadah, sebagaimana yang sudah kita terangkan kemarin ya. Dia adalah syarat sahnya suatu ibadah. Baik, kita melangkah kepada hadis yang kedua. Kata Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-hadits ats-tsani, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raddu muhdatsatil umur. Hadis yang kedua, beliau berikan judul pentingnya mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolak perkara baru di dalam agama ini. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang melakukan ihdath dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian daripadanya. Apa itu ihdath? Al-ihdath itu adalah hal baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Faham ya? Ihdath itu adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan dan tidak ada contoh sebelumnya. Siapa yang melakukan ihdath dalam urusan kami ini, yakni dalam urusan agama Nabi, sesuatu yang tidak ada asalnya. Dan dalam satu riwayat, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada, bukan contoh dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut pasti akan tertolak. Muttafaqun alaih, haditsnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini jamaah sekalian, sebenarnya ada dua hadits di sini ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, itu satu hadis, dan itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya. Adapun riwayat yang kedua di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka ini adalah riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Jelas ini? Ya. Hadis yang kedua ini jamaah sekalian, menerangkan kepada kita pentingnya mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, pentingnya mengikut kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Bagaimana Nabi di dalam salatnya, bagaimana Nabi dalam wudunya, bagaimana Nabi dalam puasanya, bagaimana Nabi di dalam zakatnya, di dalam hajinya, dalam umrahnya, dan seterusnya. Yang terutama di sini juga adalah bagaimana Nabi di dalam berakidah dan bertauhid. Ini penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena jemaah sekalian, Nabi mengatakan siapa yang melakukan suatu amalan dalam urusan kami ini, dalam agama ini, amalan ibadah,
sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka itu pasti akan ditolak, akan sia-sia dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan bernilai dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting bagi setiap orang memperhatikan bagaimana dengan bersucinya dia, salatnya dia, dan seterusnya. Benarkah telah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi? Karena kalau tidak, bahaya. Nabi katakan fahuwa raddun, itu akan tertolak. Nah, maka dari itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW perintahkan kepada seluruh umatnya. Kata beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian wahai para sahabatku sebagaimana kalian melihatku salat. Ikuti sifat salatku, bagaimana cara saya salat, kata Nabi. Penting. Ya. Tatkala Nabi SAW melaksanakan ibadah haji yang merupakan ibadah yang sangat besar itu, syiar Islam yang sangat besar itu, di Hajjatul Wada, Nabi SAW lagi-lagi berpesan kepada para sahabatnya. Kata beliau, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian, jangan bikin sendiri. Ambil dariku bagaimana manasik haji kalian. Artinya contoh bagaimana saya melaksanakan manasik haji, melaksanakan ibadah haji, amalan-amalan haji, rangkaian-rangkaian ibadah di dalam haji, laksanakan seperti apa yang saya laksanakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya, dua amalan besar ini. Salat, Nabi katakan salat seperti saya salat. Haji yang merupakan amalan besar ini juga Nabi katakan apa? Ambil manasik kalian sebagaimana manasik haji saya. Nah, kenapa demikian? Karena siapa yang melakukan suatu amalan yang melenceng dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, maka ketahui jamaah sekalian, itu akan tertolak, sia-sia, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya, dalam perkara ibadah, dalam urusan agama. Adapun perkara keduniaan, maka Nabi SAW memberikan kebebasan kepada kaum muslimin. Silahkan lakukan apa yang ingin kalian lakukan selama tidak menentang syariat. Jelas ini? Tapi dalam perkara agama, ini yang harus hati-hati. Dalam perkara ibadah, ini yang harus selektif betul. Setiap orang harus selektif, ya, memperhatikan bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena kalau tidak, maka itu akan merugi. Jelas ya? Nabi yang mengatakan apa? Fahuwa raddun, maka pasti akan tertolak. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ya, di sini saya ingin memberikan satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan amalan-amalan ibadah dan amalan keduniaan. Ya, supaya kaidah ini bisa kita jadikan patokan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah taala. Kita tidak bingung dalam menentukan sikap, ya. Ya, kita tidak bingung di dalam menentukan sikap. Nah, apa itu jamaah sekalian? Ya. Yang pertama, kaidah yang pertama yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amalan ibadah, ya, perkara agama, amalan ibadah. Yang harus kita perhatikan di sini, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, bahwa
al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari suatu ibadah itu diharamkan, tidak boleh dilakukan. Jelas ini ya? Asal dari suatu ibadah itu tidak boleh dilakukan. Ya. Illa ma dallat dalilu ala tahlilihi, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil, oleh syariat, ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa dia adalah sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diperbolehkan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu asalnya. Ya. Asalnya dalam perkara ibadah jangan lakukan, ya, karena asalnya haram. Kapan dia halal? Kalau sudah ada dalil yang membolehkannya. Kata para ulama kita, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari kaidah ini ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, kapan ada suatu amalan ibadah yang diperintahkan oleh syariat atau ada dalilnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti itu disyariatkan, kita laksanakan. Apakah dia wajib atau dia adalah sunnah, ya kan? Ya. Yang kedua, apa saja dari perkara ibadah ini, ya, dari perkara ibadah ini yang dilarang di dalam syariat, ada dalilnya yang melarang, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini dari perkara ibadah, maka asalnya itu haram untuk dilakukan. Ya, itu adalah haram. Baik, yang ketiga adalah sesuatu yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya, atau amalan ibadah, perkara agama yang tidak ada perintah dan tidak ada larangannya. Berarti ini dia apa? Boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh, karena asalnya haram sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Jelas ya? Baik. Kaidah yang kedua berkaitan dengan perkara keduniaan. Ya. Asal dari perkara keduniaan itu adalah al-ibahah, sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Illa ma dallat dalilu ala tahrimihi, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, ada syariatnya yang mengharamkan, ada yang mengharamkannya, baru kita berhenti. Jelas ya? Ya. Di sini juga ada 3 hal ya, seperti tadi. Ya. Pada kaidah ini ada 3 hal juga yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, ada perkara keduniaan, ya, urusan-urusan dunia yang diperintahkan oleh syariat atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Jelas ini? Ya, itu adalah sesuatu yang disyariatkan, itu adalah sesuatu yang yang boleh kita lakukan. Contohnya misalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, diriwayatkan beliau memakan daging humrul wahsy. Humrul wahsy itu adalah keledai liar ya, yang hidup di hutan itu. Mungkin zebra namanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan itu. Jadi ada dalil ya, ada dalil yang menunjukkan Nabi melakukannya. Maka itu disyariatkan, boleh dilakukan ya, boleh dimakan misalnya. Ya. Atau di dalam syariat, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an misalnya. Ya, Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, jangan berlebihan. Ya. Asalnya makan dan minum
diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu asalnya disyariatkan. Jelas ya? Itu perkara dunia. Hal yang kedua, ada perkara dunia yang diharamkan dalam syariat. Iya. Ada perkara dunia, urusan dunia tapi diharamkan dalam syariat. Misalnya jual beli yang diharamkan, ya. Ya, jual beli yang diharamkan. Nah, seperti misalnya transaksi riba, ya, atau memakan daging babi misalnya, yang memang jelas dalam syariat ada pengharamannya, ya, maka itu adalah apa? Hukumnya haram. Bisa dipahami? Itu hukumnya haram. Jadi ada perkara dunia yang ada dalilnya dalam syariat mengharamkan, maka itu hukumnya haram. Yang ketiga, ya, perkara keduniaan yang tidak ada perintah juga tidak ada larangannya. Urusan dunia dicari dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada perintah, tidak ada larangannya. Berarti itu dilakukan atau tidak? Boleh dilakukan. Kembali perkara mubah. Bisa dipahami ya? Baik, itu kaidah yang penting untuk difahami berkaitan dengan urusan ibadah dan urusan keduniaan atau adat istiadat, sesuatu yang diperbolehkan asalnya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita bisa kita jadikan sebagai patokan, pedoman di dalam kehidupan kita insyaallah taala, ya, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga kita tidak bingung ya, ini boleh dilakukan atau tidak, ya, ini saya laksanakan atau tidak, mau buka satu bisnis misalnya, ya, bingung ini boleh atau tidak, maka patokannya sudah kita berikan tadi. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang terpenting di sini bahwasanya, ya, mutaba'atul Rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi di dalam ibadah, itu adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu ibadah. Ya, syarat sahnya suatu ibadah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya, kalau amalannya tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka itu, ya, akan tertolak. Berarti dia syarat sahnya suatu ibadah. Dan di sini jemaah sekalian, kita melihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan pada hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Itu adalah syarat pertama diterimanya suatu amalan, harus ikhlas dalam niat. Syarat yang kedua disebutkan pada hadis yang kedua. Iya. Hadis yang kedua ini mengisyaratkan apa? Syarat sahnya suatu ibadah yang kedua adalah mutaba'ah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan kita. Nah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'annya. Iya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam akhir surah Al-Kahfi, yang mungkin kita baca di malam Jumat ya. Di akhir surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah, "Faman kana," maka siapa saja, yarju liqa'a rabbih, yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya pada hari kiamat, artinya mau selamat di hadapan Allah pada hari kiamat, maka ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal amalan salih. Bagaimana itu amalan salih?
Salah seorang imam besar dahulu namanya Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, suatu amalan tidak dianggap salih illa ayyakuna sawaban, kecuali amalan itu harus benar. Ya, bagaimanapun baiknya amalan itu, kalau tidak benar bukan amal salih namanya. Wala yakunu sawaban illa bimuwafaqati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu amalan tidak dinamakan benar, cocok, sampai dia sesuai dengan contoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Ya. Jadi syarat yang pertama ini yang disebutkan dalam ayat apa? Mutaba'ah. Ya. Kemudian syarat yang kedua kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak syirik dalam ibadahnya kepada Allah, tidak menduakan Allah dalam ibadahnya ahada, dengan sesuatu apapun. Ini syarat apa? Ikhlas. Tidak boleh menduakan Allah di dalam ibadah. Nah, berarti jemaah sekalian, ya di sini hanya terbalik saja ya. Ya, dalam ayat didahulukan apa? Mutaba'ah, kemudian ikhlas. Ya, kemudian ikhlas. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan kata Allah, man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, yakni ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia melakukan perbuatan ihsan, perbuatan baik. Kapan amalan itu baik? Kalau sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka siapa yang ikhlas dan mencontoh Nabi di dalam ibadahnya, falahu ajruhu 'ala Allah, maka orang inilah yang akan mendapatkan bagian pahalanya di sisi Allah. Artinya apa? Kalau tidak terpenuhi dua ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amalannya sia-sia. Apakah dia tidak ikhlas? Atau dia ikhlas tapi tidak mutaba'ah? Nah, atau tidak dua-duanya sama sekali, maka akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekira demikian jemaah sekalian apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Naam, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita dan memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk terus beramal di atas keikhlasan dan mutaba'ah terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.